Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya buat list rekomendasi saham untuk watchlist trading di tanggal 1 November 2024. Di awal bulan November ya, di hari pertama di awal bulan November ya. Harapannya semoga di November ini market bersahabat dan bisa kasih kita cuan banyak-banyak ya teman-teman. Seperti itu. Dan sebelum masuk ke list sahamnya, kembali saya disclaimer kalau saya tidak mengajak beli dan jual. Jadi saya melakukan analisa dan saham yang menurut hasil analisa saya menarik yang saya informasikan ke teman-teman. Makanya teman-teman harus melakukan analisa ulang dan teman-teman harus paham ya bahwa keputusan buy and sell ada di tangan teman-teman masing-masing. Dan sekali lagi tidak ada kepastian saham yang saya rekomendasikan itu akan naik. Ya cuman kadang ada aja satu yang ARA. Yang ARB juga pernah tapi ya itulah ya intinya. Semoga teman-teman paham dan bertanggung jawab dengan trading teman-teman masing-masing ya. Harus bertanggung jawab lah ya, karena duit teman-teman sendiri kok, bukan duit saya. Kalau cuan pun kadang saya nggak dapat apa-apa juga kan gitu. Oke, di tanggal 1 November ada 4 saham. Saya punya DKFT, Games, MAPA, dan juga PTRO. Ini DKFT akan lompat-lompatan besok saya rasa. Games juga modelnya mirip-mirip, tapi Games, MAPA, PTRO nanti saya sarankan buat teman-teman yang kadang suka nanya saham buat swing dong. Saya sih kalau di saham di kondisi market kayak gini nggak akan swing lama ya. Jadi paling, tapi saya akan sharing ya yang saya lakukan, trade plan yang biasa saya lakukan gitu ya. Nah ini sedikit review yang kemarin saya rekom, ada tanggal 31 kemarin saya bilang MPPA, Foru, GPSO, dan juga GJTL ya teman-teman. Jadi yang pertama Foru sahamnya itu 1 tik sebelum ARA. Oh enggak deng, sahamnya ARA. Wow. GPSO sahamnya 1 tik sebelum ARA. Jadi 2 rekomendasi kemarin ini hari ini ARA. Ya 24% dan juga 34%. Jadi kalau seandainya teman-teman nge-WL 2 saham ini, harusnya kalau seandainya dapat 2-3% harusnya nggak terlalu sulit ya. Forum mungkin yang agak sulit karena dia open langsung jeder. GPS nih saya dapat ya teman-teman. Ya gitulah ya. MPPA dia udah kena UMA, ada resiko kena suspend ya kalau seandainya besok dia ngegas lagi. Jadi dia mungkin open ya di cooling down dulu ya, dibawa turun terus akhirnya closingnya di harga yang sama di hari dia opening sebelumnya ya, di hari sebelumnya dia opening gitu ya. Yang kedua ada GJTL, dan GJTL ini merah 2,9% dan sesuai ya dengan planning saya kemarin, informasi yang kemarin saya sampaikan bahwa dia ada di area dekat-dekat resist. Resistnya di berapa? Di 390 sampai 1400 ya. 1400. Jadi kemarin saya bilang kalau seandainya dia jebol resist ini mungkin naiknya akan kenceng, tapi ya biasanya kalau udah dekat-dekat resist dia akan ada rejection di atas, ada sellernya keluar lah gitu ya, sellernya keluar dan sahamnya akan turun. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, langsung masuk satu-satu ke pembahasan saham yang watchlist besok ya. Ini saya buka-bukain dulu dia punya chart supaya kita ngelihatnya enak. Yang pertama saham DKFT. Jadi dia baru rilis laporan keuangan dan hasilnya Kionki per tahun ya di tahun 2023 dan 2024 di kuartal ketiganya nih melonjak tajam gitu ya, dan juga labanya ini di tahun 2024 dibandingkan di tahun 2024 kuartal ketiga dibandingkan dengan 2024 kuartal kedua ini juga naik tipis ya, 2 miliar selisihnya, dan sahamnya direspon market ya. Sahamnya direspon market dan data transaksinya sangat-sangat bagus menurut saya gitu ya. Jadi itu alasan saham DKFT ini menarik dan ya langsung gap up ya. Ini biasanya besok dia akan ada gap up lah, ada lompatan lah ketika market opening. Jadi ya menurut saya ini menarik lah ya untuk dipantau. Nah ini bid di arahnya pun sangat-sangat luar biasa, 500.000 lot, wow gitu ya. Itu alasan DKFT yang pertama menarik. Yang kedua ada Games. Kenapa menarik ya? Saya suka sama pola saham yang dia sudah patah, dia punya tren patah reversal ya atau apa istilahnya. Ini kan dia ya sebenarnya ini udah jelas ya teman-teman, kalau teman-teman lihat ini sebenarnya downtrend ya. Ini mengindikasikan downtrend ya. Terus kenapa dibilang menarik? Karena ketika dia downtrend dan dia balik reverse arahnya ke atas dengan volume yang besar, itu mengindikasikan akan
Ya mungkin terlalu dini kalau saya bilang early stage of uptrend, tapi ini udah mulai ada pembalikan arah. Ya belum tentu juga dia akan V-shape ke atas ya. Tapi di saham yang naik dengan volume yang besar, dan ya ini kan average transaksinya itu VWAP-nya itu di 11713, dia closing di 11575 ya. Ini artinya apa? Artinya ya VWAP-nya itu ada di atas. Jadi kalau seandainya trade plan di saham games ini gimana? Kalau saya pribadi, saya akan coba antri-antri di area terakhir sini ya, di body candle di area sini. Ya mungkin 10.900 sampai 10.700. Ya, apakah akan dapat? Ya kita juga nggak tahu nanti di respon marketnya gimana. Kalau dia lanjut naik ya anggap aja bukan rezeki gitu ya. Tapi kalau seandainya kita dapat di area berapa tadi saya bilang 10.900, ini resikonya udah nggak akan terlalu besar. Kenapa? Karena mungkin di bawah dua candle terakhir di bawah merah ini titik cut lossnya nggak akan terlalu jauh gitu ya, nggak akan terlalu jauh. Jadi ini kan ada spread 7,5%. Jadi teknik entry-nya gimana? Menurut saya di sini kita beli, let's say misalnya kita mau beli, anggaplah 10 lot ya, Jadi kita mulai cicil dulu 2 ya, 5, dan ya terserah teman-teman pakai teknik piramida atau apalah itulah ya. Intinya ya kita beli di area-area yang resikonya nggak terlalu besar lah gitu. Ini trade plan saya, tapi ya teman-teman terserah, nanti teman-teman kembangin sendiri. Ini games menurut saya sahamnya ini bagus ya, sahamnya bagus. Dia juga kan saham bagi dividen ya, saham yang bagi dividen waktu harga 13.000 dia bagi dividen 397, 3% berapa nih? Ya sekitar itulah ya. Intinya games menarik, data transaksi juga oke, volume oke. Yang kedua ada saham MAPA, sama nih kuartal ketiganya juga lumayan oke lah ya. Kalau Kionki dia lebih besar daripada kuartal ketiga di tahun 2023. Dan sahamnya di respon market ya. Sebenarnya saya punya loh ini saham. Kenapa saya ya jadi saya pikir waktu kedua ya di sini ya. Di sini merah nih saya buang nih teman-teman, MAPA. Jadi ya mungkin tipis-tipis doang dapetin. Saya juga nggak nyangka hari ini responnya sangat luar biasa sekali. Ya mungkin memang kalau buat teman-teman yang sama kayak saya ya baru-baru belajar trading, jadi ada beberapa season nih. Salah satunya season di market itu adalah season laporan keuangan. Kuartal 1, 2, 3 biasanya ada beberapa saham yang kalau laporan keuangannya bagus itu di respon market. Cirinya gimana? Cirinya biasanya ketika dia sideways di akumulasi. Ya, ini kita bisa tarik aja data transaksinya, let's say dari sini sampai sini, ini pasti akumulasi gitu ya. Anggap aja dari tanggal 30 September. Cuman karena dia terlalu panjang ya tentu saja ya jangan diikutin gitu ya. Jangan diikutin. Nah, ini kan contoh ya. Jangan diikutin akumulasi kita terlalu panjang. Tapi biasanya saham-saham dengan laporan keuangan yang akan bagus gitu ya, itu dari data transaksinya biasanya udah mulai kelihatan gitu. Dia dijaga dari beberapa moving average ya. Tapi terlalu panjang, intinya seperti itu. Mapa menurut saya menarik ya. Yang terakhir ya, yang keempat ada sahamnya Pak PP, PTRO. Ini saya nggak tahu nih ada agenda apa nih. Dia pasti punya corporate action besar karena sahamnya ini all time high terus ya. Nah, jebol dia punya all time high. Beberapa influencer malah udah bilang nih targetnya PTRO ini 20.000. Ya saya sih kalau udah ngelihat kayak gini ya, kalau saham itu udah all time high ya sky is the limit gitu ya. Nggak heran juga kalau seandainya ditargetin 20.000. Dan menurut saya ya mungkin make sense banget ya. Hari ini pun dia hampir ngehit 20.000. High-nya 19975. Jadi 25 poin lagi dia 20.000. Jadi kalau nggak salah arahnya dia ya hari ini 20.000 ya. Nah iya bener tuh, arahnya 20.000. Saya nggak arah, tapi ya saham ini bagus ya. Nah, menurut saya menarik dari data transaksinya ini oke. Ini mostly ini retail ditendang keluar kali ya. Seperti itu ya. Jadi seperti itu. Sama satu lagi saham Pani menurut saya menarik. Ya saham Pani menurut saya menarik. Kenapa? Karena ya dia ada di posisi resist gitu ya. Nah, ini besok akan jadi penentuan sama kayak GJTL plan-nya. Kalau dia jebol di area 16.100, dia jebol 16.100 ya mungkin akan kencang. Salah satu influencer malah bilang target harganya sampai ke 40.000 karena
peak, ada tanah yang masih belum dimasukin aset atau gimana ya, saya nggak terlalu ngerti juga. Mungkin yang follow beliau tahu dan boleh ya kita diskusi di kolom komentar gitu. Saham Pani tapi nggak saya masukin ya, karena menurut saya hanya 4 aja. Saya pribadi pun hanya trading pagi 1-2 saham aja ya teman-teman, dan sisanya paling saya antri-antri di saham yang lagi menarik gitu ya treatment saya. Jadi untuk trading besok saya dari KFT, Games, Mapa, PTRO. Itu aja dari saya kali ini. Semoga bermanfaat, bisa kasih cuan ke teman-teman. Salam cuan, thank you.